Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita sebagai umat Islam harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita laksanakan semuanya sangat-sangat mudah. Seperti halnya di bulan suci Ramadan ini adalah bulan puasa. Puasa yang kita lakukan berbeda dengan puasa yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Puasa yang kita lakukan lebih mudah dan lebih ringan daripada puasa yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Maka dari itu, seyogyanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat mulia. Bahkan diriwayatkan sebuah kisah. Besok di hari kiamat, sebelum kita di neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang yang disiksa oleh malaikat. Karena disiksa oleh malaikat tersebut, orang itu meminta tolong kepada Rasulullah. Seraya berkata, "Syafi'ani ya Rasulullah, syafi'ani. Syafaatilah saya ya Rasulullah, syafaatilah saya." Seraya orang tersebut memegang jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Al-Qur'an Raufur Rahim. Jadi Rasulullah adalah nabi yang sangat-sangat penyayang. Maka Rasulullah mengangkat tangan ke atas, ingin memberi syafaat kepada orang tersebut. Tapi malaikat yang menyiksa orang tersebut mendatangi Rasulullah. Yun sewu Rasulullah, mohon maaf Rasulullah. Annahu qasamahu Ramadan. Sesungguhnya orang ini memusuhi Ramadan. Sungguhnya orang ini bermusuhan dengan bulan Ramadan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aslinya mengangkat tangan, tiba-tiba tangannya dikembalikan lagi ke bawah. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'um mimman khosamahu Ramadan." Aku tidak mau, tidak sudi untuk memberi syafaat kepada orang yang bermusuhan dengan Ramadan. Maksudnya bermusuhan dengan Ramadan adalah kita sudah tidak berpuasa Ramadan, tapi kita bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Ini namanya memusuhi Ramadan dan menghina bulan Ramadan yang suci ini. Maka dalam kajian kita hari ini, kita akan mengkaji secara historis bagaimana perbedaan puasa kita dengan puasa nabi-nabi terdahulu. Karena memang seperti disebut dalam Al-Quran, puasa adalah ibadah pertama, ibadah yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Seperti disebutkan dalam Al-Quran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti puasa adalah ibadah yang sangat-sangat awal. Bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab seperti di dalam kitabnya Imam As-Suyuti, yaitu Al-Wasail ila Ma'rifatil Awail. Nabi Adam itu berpuasa. Berpuasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Adam berpuasa? Nabi Adam berpuasa salasati ayyam fi kulli syahr. Setiap 3 hari dalam 1 bulan beliau menjalankan puasa. Yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Setiap bulan. Ketika digabungkan menjadi 1 tahun, berarti Nabi Adam alaihi salatu wassalam berpuasa selama 36 hari. Nabi Nuh juga puasanya sama seperti Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Adam menyebut puasanya adalah syamut taubah atau puasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam puasa juga, tapi dia menyebut puasa syamun najah atau puasa karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari taufan dan dari siksa api neraka. Puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam itu adalah puasa yang terbaik. Bagaimana puasa beliau? Saumun yaumun yasum wa saumun yaftar. Sehari puasa, sehari berbuka. Ini dilakukan oleh Sayyidina Daud alaihi salatu wassalam sampai beliau wafat. Bila dihitung, puasa beliau adalah 183 hari selama 1 tahun. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam berpuasa. Tapi puasa beliau berbeda dengan ayahnya Nabi Daud, juga dengan Nabi Adam dan Nabi Nuh. Beliau berpuasa 3 kali. 3 hari ketika awal bulan dan 3 hari ketika tengah bulan dan 3 hari ketika akhir bulan. Setiap bulan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam puasa 9 hari. Dan semua nabi melakukan puasa. Tapi ada puasa yang paling unik dari para nabi, yaitu puasanya Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Menurut para ahli tafsir, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa. Puasa selama 30 hari. Salasina yauman. Ya, selama 30 hari tanpa adanya berbuka. Berarti beliau tidak makan, tidak minum selama 30 hari. Tetapi ketika selesai, Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam itu merasa tidak enak ketika ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala
karoha ayyal qarabbahu bi raihati fammih. Di dalam kitab-kitab disebut seperti itu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sungkan, tidak enak. Jadi karoha itu tidak mesti bermakna makruh, tapi kadang tidak enak, sungkan itu juga karoha. Karoha ayyal qarabbahu bi raihati fammih. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sungkan ketika ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sina. Dengan bau mulutnya yang berpuasa selama 30 hari tanpa berbuka. Akhirnya Nabi Musa mengambil qat'atun minasyajarah. Beliau mengambil batang dari pepohonan, istaka. Jadi beliau akhirnya bersiwak, membersihkan bau mulutnya supaya harum ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersiwak, maka dihukumlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala menambahi puasanya 10 hari lagi. Maka dalam Al-Quran wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hari lagi. Jadi total 40 hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak makan dan tidak minum. Seharusnya memang 30 hari karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam membersihkan mulutnya yang berpuasa, maka dihukum oleh Allah 10 hari. Jadi total 40 hari. Maka dari kisah ini Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa menjaga bau mulut puasa tentunya itu adalah sunnah. Ingat, bau mulut puasa, bukan bau mulut di bulan puasa. Ini berbeda. Bau mulut di bulan puasa belum tentu bau mulut puasa. Contoh, makanya di dalam Imam Syafi'i makruhnya menyikat gigi atau membersihkan gigi itu ba'daz zawal, setelah lingsirnya matahari. Matahari setelah zuhur. Sebelum itu sunnah. Karena sebelum zuhur menyikat gigi itu bukan menghilangkan bau puasa, tapi menghilangkan menghilangkan bau mulut ketika tidur. 2, menghilangkan bau mulut ketika sahur. Jadi bau mulut itu yang kita hilangkan adalah bau mulut yang tidak diakibatkan oleh puasa. Yang tidak boleh makruh adalah setelah zuhur. Sebelum zuhur sunnah menjalankan yang namanya membersihkan gigi. Ini menunjukkan bahwa puasa para nabi terdahulu itu sangat-sangat berat. Bagaimana puasa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebelum diutus menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah iya. Hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah. Siti Aisyah menjelaskan, dulu hari Asyura orang-orang jahiliyah itu berpuasa. Dan Rasulullah juga menjalankan puasa Asyura fil jahiliyah, di dalam jahiliyah. Jahiliyah di sini dimaksud dari Sayyidah Aisyah adalah sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul atau qablal bi'tsah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menjadi waliullah,
masih menjadi kekasih Allah, belum menjadi utusan Allah. Jadi sejak kecil Rasulullah sudah terbiasa untuk berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan puasa itu sampai turun ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman. Sejak saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menjalankan puasa secara wajib, yaitu 3 hari setiap 1 bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15, atau biasa disebut dengan Siyamu Ayyamul Bid atau puasa hari putih. Karena ketika tanggal 13, 14, dan 15 adalah terang-terangnya bulan. Dan puasa itu menjadi wajib hanya 3 hari, ditambah dengan puasa Asyura. Hal itu terus terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat radhiyallahu taala anhum hingga turun ayat untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Maka sejak turun ayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi mewajibkan kepada para sahabat untuk berpuasa Ayyamil Bid dan juga puasa Yaum Asyura. Ayat ini, Syahrul Ramadan alladzi ini turun di bulan Sya'ban atau tepat 1 bulan sebelum Ramadan yang mulia itu. Maka setelah ayat ini turun pada tahun kedua Hijriah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa Ramadan itu kurang lebih insya Allah 9 kali sebelum beliau wafat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa ketika Ramadan? Sama. Rasulullah berpuasa ketika Ramadan sama dengan puasa ketika sebelum Ramadan. Yaitu ketika ghurubus syamsi atau ketika maghrib umat Islam berbuka. Dan umat Islam boleh melaksanakan apapun, makan, minum, sampai Isya, sampai sholat Isya, atau sebelum tidur. Dalam artian, walaupun para sahabat belum makan ataupun belum sholat Isya, tapi beliau sudah tidur, maka beliau sudah masuk kepada puasa dan haram melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa. Hal ini bisa dilakukan terus-menerus. Sampai suatu ketika ada sahabat Ansor yang mulia yang bernama Qais bin Sirmah. Beliau adalah seorang petani. Jadi
kita sebagai petani, bangsa Indonesia kebanyakan petani, ya seyogyanya untuk memberi Fatihah kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat Qais bin Sirmah ini, supaya kita mampu menjadi petani yang bermanfaat lillahi ta'ala dan mampu menjadi petani yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kisahnya seperti ini. Ketika siang di bulan Ramadan, Sayyidina Qais bin Sirmah ini melakukan pekerjaan di dalam ladang yang beliau miliki. Beliau mencangkul, beliau menanam, dan lain sebagainya. Ketika waktu maghrib tiba, beliau pulang ke rumah dan ingin melaksanakan buka puasa. Ketika beliau sampai di rumah, beliau bertanya pada istrinya, apakah ada makanan untukku? Istrinya menjawab, tidak ada, tapi saya akan mencarinya untukmu. Ketika istri mencari makanan itu, Sayyidina Qais bin Sirmah tertidur. Karena saking capeknya, beliau tertidur. Beliau belum sempat makan. Akhirnya istrinya datang dan berkata, loh, jenengan kok sudah tidur? Padahal jenengan belum makan. Akhirnya Sayyidina Qais bin Sirmah ini tidak makan sampai besok. Dan ketika esok, beliau harus melakukan pekerjaannya kembali, yaitu di ladang. Karena panasnya matahari dan kosongnya perut Sayyidina Qais bin Sirmah, akhirnya beliau tidak mampu menahan dan beliau semaput, pingsan. Karena pingsan itu, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhum mengadu kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan tentang keadaan Sayyidina Qais bin Sirmah. Beliau belum sempat berbuka, tapi beliau sudah tidur dan akhirnya beliau tidak makan sampai pagi dan terjadilah semaput itu. Tapi Rasulullah tidak mampu memberi jawaban. Karena Rasulullah tahu hakim atau pembuat hukum satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama usul fiqh menyebut wal hakimul muhassinum wa hufala hukma li ghairihi. Hakim yang menentukan baik buruk, yang menentukan semua hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendapat setelah turun ayat yang sangat mulia, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum, sampai pada ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai pada ayat itu. Kulu washrabu, kalian semua makan dan minumlah hingga jelas pada kalian fajar. Jadi karena Sayyidina Qais bin Sirmah tidak kuat menjalankan puasa dan semaput, itulah turun ayat yang membuat kita berbeda, yang membuat kita lebih mudah berpuasanya dari nabi-nabi terdahulu, dari umat-umat terdahulu. Maka kita harus berterima kasih
pada sosok yang mulia bernama Sayyidina Qais bin Sirmah. Karena ketaatan beliau, karena kesolehan beliau, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, keringanan kepada kita semua. Ini menunjukkan bahwa puasa yang kita lakukan itu berbeda dengan puasa yang dilakukan oleh para nabi terdahulu dan para umat terdahulu. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Amr bin Al-As di dalam kitab Sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna faslama baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pembeda antara puasa kita yaitu umat Islam dan puasa ahlil kitab yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani adalah makan sahur. Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa sesungguhnya anna ahlal kitab la yatasahharun. Sesungguhnya ahlul kitab tidak boleh makan sahur. Seperti puasa para sahabat terdahulu. Tidak ada sahur. Tapi karena turun ayat itu akhirnya ada sahur. Dan puasa kita menjadi lebih mudah dibandingkan dengan puasa para umat Nabi terdahulu. Karena kita adalah umat kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita wajib hukumnya untuk mensyukuri kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang benar-benar tidak terbatas. Karena apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita itu cuma satu, kemudahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hanya menginginkan kemudahan pada kita dan Allah tidak menginginkan kesulitan pada kita. Allah tahu umat Islam saat ini itu lemah. Baik lemah fisik, lemah mental, dan lemah segalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan yang luar biasa. Maka sekali lagi dengan memahami betapa sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sehingga kita selalu mendapatkan prioritas, selalu mendapatkan kemudahan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Maka kita wajib mensyukurinya. Dengan cara bagaimana mensyukuri itu? Dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan kita memahami betapa puasa kita jauh lebih mudah dari puasa umat-umat sebelumnya, menjadikan kita semangat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, sehingga bulan ini menjadi bulan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun di sisi umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum.